Pertemuan di pantai selatan. Sunan Kalijaga berjalan menyusuri pesisir pantai selatan, merasakan semilir angin yang membawa aroma asin lautan. Matahari mulai tenggelam di cakrawala, meninggalkan semburat jingga di langit. Ia datang bukan untuk menikmati keindahan alam, tetapi untuk memenuhi panggilan gaib yang telah ia rasakan dalam beberapa hari terakhir. Suara lirih yang menggetarkan hati itu memanggilnya untuk datang ke tepian samudera, tempat misteri dan legenda bertemu. Di antara deburan ombak yang menggulung, tiba-tiba langit berubah gelap, awan hitam berkumpul seolah menutupi cahaya terakhir sang mentari. Dari dalam lautan, muncul sesosok wanita bermahkota emas, mengenakan kebaya hijau dengan aura yang begitu kuat. Ia adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang dikenal sakti mandraguna. Dengan tatapan tajam, ia menatap Sunan Kalijaga yang berdiri tegap di bibir pantai. "Apa tujuanmu datang ke wilayahku, wahai Sunan Kalijaga?" Suara Nyi Roro Kidul bergema, menciptakan getaran yang mengguncang pasir dan bebatuan di sekitar. Sunan Kalijaga menatapnya dengan penuh ketenangan. "Aku datang untuk membawa pesan kebenaran, wahai Ratu Laut Selatan. Alam ini harus seimbang, dan manusia tidak boleh terjerat dalam kuasa kegelapan," ucapnya dengan suara yang berwibawa. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, tetapi di balik senyum itu tersirat kekuatan yang siap meledak. "Kau berbicara tentang keseimbangan, tetapi kau ingin mengusik kewibawaanku. Aku tidak suka dengan kedatanganmu yang membawa ajaran baru." Kilat menyambar langit, memperlihatkan kemarahannya yang perlahan membuncah. Tanpa menunggu lebih lama, Sunan Kalijaga mengangkat tangannya, membentuk simbol doa yang kuat. Gelombang laut mendadak berhenti, seolah tunduk pada kekuatan spiritualnya. Namun, Nyi Roro Kidul tidak tinggal diam. Ia mengibaskan tangannya dan dari dalam laut muncul pusaran air raksasa yang siap menelan pantai. "Jika kau ingin menantangku, maka bersiaplah menghadapi amarah samudera," teriak Nyi Roro Kidul. Sunan Kalijaga tidak gentar. Ia mengucapkan zikir dengan khusyuk, membuat cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Kekuatan langit dan bumi bersatu dalam dirinya, bersiap menghadapi tantangan besar dari Sang Ratu Lautan. Pertarungan antara dua kekuatan besar pun dimulai, di bawah langit yang kini dipenuhi kilatan petir dan hembusan angin badai. Amukan samudera, angin bertiup semakin kencang, membuat ombak di pantai selatan menggila. Langit yang sebelumnya gelap kini dihiasi kilatan petir yang menyambar tanpa ampun. Sunan Kalijaga berdiri kokoh di atas pasir yang mulai basah, sementara Nyi Roro Kidul melayang di udara, memancarkan aura hijau kebiruan yang memancarkan kekuatan luar biasa. Dengan satu gerakan tangan, Nyi Roro Kidul mengangkat air laut, menciptakan gelombang setinggi gunung yang siap menghantam daratan. "Kau pikir zikirmu dapat menundukkan kekuatan samudera?" Suaranya menggema, seakan menjadi bagian dari badai yang ia ciptakan. Sunan Kalijaga tetap tenang. Ia mengangkat tangannya ke langit, menggumamkan kalimat-kalimat suci. Seketika itu juga, angin yang bertiup kencang mulai melambat, seolah tunduk pada kekuatan spiritualnya. Ombak yang siap menerjang pun mendadak terpecah menjadi dua, seolah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Mata Nyi Roro Kidul menyipit, menyadari bahwa lawannya bukanlah manusia biasa. Ia kemudian mengibaskan selendangnya, menciptakan pusaran air yang muncul dari dasar laut. Air berputar seperti naga raksasa, bergerak cepat ke arah Sunan Kalijaga, siap melumatnya dalam sekali serang. Namun, dengan tenang Sunan Kalijaga menggerakkan telapak tangannya ke depan, melepaskan gelombang energi putih yang menyelimuti tubuhnya. Begitu pusaran air mendekat, energi itu memecahnya seperti kaca yang dihantam palu. Percikan air menyebar ke segala arah, tetapi Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak tanpa goyah. Melihat serangannya tak berhasil, Nyi Roro Kidul mengerahkan lebih banyak kekuatan. Ia menjentikkan jarinya, membuat bebatuan besar dari dasar laut melayang ke udara dan meluncur deras ke arah Sunan Kalijaga. Setiap batu yang jatuh memiliki berat seperti gunung, cukup untuk meratakan sebuah desa dalam sekejap. Sunan Kalijaga tetap dalam zikirnya. Dengan satu langkah maju, ia mengetukkan tongkat kayunya ke tanah. Seketika, tanah di sekitarnya bersinar dan menciptakan benteng cahaya yang tak tertembus. Batu-batu besar yang menghantamnya langsung hancur menjadi debu, seolah kehilangan daya magisnya. Nyi Roro Kidul mulai memahami bahwa Sunan Kalijaga bukan sekadar wali biasa. Ia memiliki kekuatan yang bersumber dari Yang Maha Kuasa, sebuah energi yang tidak bisa ia kalahkan dengan kekuatan alam semata. Namun, ia bukan penguasa Laut Selatan jika mudah menyerah. Dengan tatapan tajam, ia berkata,
Jika kekuatan alam tidak cukup menundukkanmu, maka aku akan bertarung dengan kekuatanku sendiri. Seketika itu juga, tubuh Nyi Roro Kidul berubah. Ia memancarkan cahaya kehijauan yang menyilaukan, sebelum akhirnya berubah menjadi sesosok raksasa perempuan dengan mata menyala bagai bara api. Gelombang besar pun kembali menggulung, menandakan bahwa pertarungan sejati baru saja dimulai. Bentrokan dua kekuatan, sosok Nyi Roro Kidul yang kini berubah menjadi raksasa berdiri gagah di tengah lautan. Matanya menyala bagai bara api, tubuhnya diselimuti kabut hijau kebiruan yang memancarkan aura mistis luar biasa. Ombak mengamuk semakin dahsyat, seolah lautan itu sendiri bersatu dengan amarah Sang Ratu Selatan. Sunan Kalijaga tetap tenang meski menghadapi wujud baru lawannya. Ia menggenggam tasbihnya erat, merapal zikir yang semakin memperkuat cahaya keemasan di sekeliling tubuhnya. Ketenangannya seolah menjadi benteng tak kasat mata yang menahan kekuatan ganas yang dilepaskan oleh Nyi Roro Kidul. Kalijaga, kau berani menginjakkan kakimu di wilayahku, dan kini kau menantangku. Aku akan menunjukkan bahwa penguasa Laut Selatan tidak bisa diremehkan. Bentak Nyi Roro Kidul, suaranya menggema hingga ke langit. Tiba-tiba, dari dalam laut muncul ribuan ombak berbentuk tangan raksasa yang melesat ke arah Sunan Kalijaga, siap mencengkeram dan menghancurkannya dalam sekejap. Air laut berubah menjadi senjata mematikan di bawah kendali Sang Ratu Laut Selatan. Namun, Sunan Kalijaga tidak gentar. Ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah, lalu mengayunkan tangannya ke depan. Cahaya keemasan yang menyelimutinya tiba-tiba membesar, membentuk perisai tak terlihat. Begitu tangan-tangan air menghantamnya, mereka langsung terpecah dan kembali menjadi ombak biasa, tak mampu menembus perlindungan Sang Wali. Nyi Roro Kidul menggeram kesal. Ia mengangkat tangannya ke langit, dan dalam sekejap, langit yang gelap semakin menghitam. Petir menyambar lautan, menciptakan gelombang raksasa yang berputar seperti pusaran neraka. Dari dalam pusaran itu, muncullah sesosok makhluk berkepala naga dengan tubuh berlapis sisik emas, makhluk penjaga samudera yang hanya dipanggil dalam pertempuran besar. Sunan Kalijaga menatap makhluk itu dengan penuh kewaspadaan. Kau mengerahkan segala kekuatanmu, wahai Nyi Roro Kidul. Tapi apakah kau yakin ini jalan yang benar? Ucapnya tenang, suaranya tetap berwibawa di tengah gemuruh badai. Nyi Roro Kidul tidak menjawab. Ia menggerakkan tangannya, dan makhluk naga itu melesat maju, mengayunkan ekornya yang besar ke arah Sunan Kalijaga. Sekali saja ia terkena serangan itu, tubuhnya bisa terlempar jauh atau bahkan hancur berkeping-keping. Namun, sebelum ekor itu menyentuhnya, Sunan Kalijaga mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Seketika, tongkat itu bersinar terang, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Cahaya itu menerpa makhluk naga, membuatnya bergetar hebat sebelum akhirnya meleleh seperti lilin terkena api. Dalam sekejap, makhluk penjaga itu lenyap kembali ke dasar laut. Nyi Roro Kidul terkejut. Tidak ada yang pernah mampu menghancurkan makhluk itu hanya dengan satu serangan. Ia mulai memahami bahwa lawannya bukan sekadar manusia biasa, melainkan seseorang yang benar-benar memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi. Kau bukan hanya seorang wali. Kau adalah seseorang yang memiliki cahaya Tuhan dalam dirimu, gumam Nyi Roro Kidul, suaranya kini tidak sekeras sebelumnya. Namun, ia belum menyerah. Ia mengumpulkan seluruh energinya, bersiap melancarkan serangan terakhir. Pertarungan ini belum selesai, dan ia tidak akan mundur begitu saja. Pukulan pamungkas Sang Ratu. Nyi Roro Kidul berdiri tegak di atas permukaan laut, tubuhnya yang raksasa bersinar kehijauan, memancarkan energi yang semakin menggelegar. Matanya menatap Sunan Kalijaga dengan penuh keteguhan. Ia telah menyaksikan kekuatan luar biasa dari wali ini, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Sebagai penguasa Laut Selatan, harga dirinya tidak mengizinkannya tunduk tanpa perlawanan terakhir. Aku mengakui kekuatanmu, Sunan Kalijaga, suara Nyi Roro Kidul menggema. Namun, kau harus membuktikan bahwa cahaya yang kau bawa benar-benar mampu mengalahkan amarah samudera. Tiba-tiba, langit yang telah gelap kini semakin pekat. Petir menyambar tanpa henti, menciptakan kilatan yang menerangi lautan yang kini berubah seperti jurang maut. Ombak berputar membentuk pusaran raksasa, dan dari dalamnya muncul bayangan makhluk-makhluk laut yang mengerikan, raksasa berwujud ikan, naga laut, dan makhluk-makhluk siluman yang hanya ada dalam legenda. Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak. Ia tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Tangannya tetap menggenggam tasbih, bibirnya terus melantunkan zikir yang semakin kuat, membuat cahaya keemasannya semakin bersinar terang.
Dengan satu gerakan tangan, Nyai Roro Kidul melepaskan seluruh kekuatannya. Ombak setinggi gunung menggulung dengan kecepatan luar biasa, mengarah langsung ke Sunan Kalijaga. Di dalam ombak itu, makhluk-makhluk siluman melesat, siap mengoyak tubuh sang wali. Sunan Kalijaga tetap tenang. Dengan satu hentakan tongkatnya ke tanah, cahaya putih menyebar ke segala arah. Begitu cahaya itu menyentuh ombak raksasa, ombak itu langsung pecah berkeping-keping. Makhluk-makhluk siluman yang ada di dalamnya menjerit sebelum berubah menjadi asap dan menghilang tanpa jejak. Nyai Roro Kidul terkejut. Serangan pamungkasnya tidak hanya gagal, tetapi juga lenyap dalam sekejap. Ia mulai merasa kelelahan. Kekuatan yang ia kerahkan selama berabad-abad kini tampak tak berdaya di hadapan cahaya spiritual yang dibawa Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga melangkah maju. Wahai Ratu Laut Selatan, bukan pertarungan yang seharusnya kita lakukan. Aku datang bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam amarah, tetapi dalam kebijaksanaan dan kedamaian, ucapnya dengan penuh wibawa. Mata Nyi Roro Kidul yang semula menyala penuh amarah perlahan meredup. Ia melihat bahwa Sunan Kalijaga tidak berniat merebut kekuasaannya atau mengalahkannya dengan kesombongan. Justru, wali ini ingin mengajaknya kembali kepada keseimbangan yang sejati. Perlahan, tubuhnya mulai mengecil, kembali ke wujud aslinya sebagai seorang ratu yang anggun. Ombak yang mengamuk perlahan surut, badai mulai reda, dan langit kembali terang dengan bintang-bintang yang bersinar di atas lautan. Aku kini mengerti, Sunan Kalijaga, ucap Nyi Roro Kidul dengan suara yang lebih lembut. Kau bukan hanya seorang wali biasa. Cahaya dalam dirimu telah mengalahkan kegelapan yang selama ini menguasai amarahku. Sunan Kalijaga tersenyum tipis. Kegelapan tidak perlu dihancurkan dengan kekerasan, tetapi cukup dengan cahaya. Karena di mana ada cahaya, kegelapan akan lenyap dengan sendirinya. Nyai Roro Kidul menatapnya dalam diam. Ia mulai menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya sekadar ujian kekuatan, tetapi juga ujian kebijaksanaan. Namun, apakah hatinya sudah cukup lapang untuk menerima kenyataan ini? Pertanyaan itu masih menggantung, karena meskipun pertarungan telah mereda, perjalanan keduanya belum benar-benar selesai. Keputusan Sang Ratu Laut, lautan yang sebelumnya mengamuk kini kembali tenang, seolah tak pernah terjadi pertarungan dahsyat antara dua kekuatan besar. Nyai Roro Kidul berdiri di atas air dengan anggun, kebaya hijaunya berkibar pelan ditiup angin malam. Ia menatap Sunan Kalijaga yang masih berdiri tegak di atas pasir pantai, dikelilingi cahaya keemasan yang perlahan mulai meredup. Dalam hatinya, Sang Ratu Laut mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Seumur hidupnya, ia selalu dipuja sebagai penguasa samudera yang tak terkalahkan. Namun, malam ini, ia berhadapan dengan seorang manusia yang mampu menandingi kekuatannya tanpa sedikit pun niat merendahkan atau menaklukkannya. Aku telah mengerahkan seluruh kekuatanku, namun kau tetap berdiri tegak tanpa gentar, ujar Nyi Roro Kidul dengan suara lebih tenang. Tak ada satupun makhluk yang mampu bertahan sejauh ini. Kau bukan manusia biasa, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tersenyum lembut. Aku hanyalah seorang hamba Allah yang mengemban tugas untuk menjaga keseimbangan. Aku tidak datang untuk mengalahkanmu, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan dalam amarah, melainkan dalam kebijaksanaan dan kasih sayang. Nyai Roro Kidul terdiam. Selama berabad-abad, ia telah terbiasa dengan cara dunia yang dipenuhi perebutan kekuasaan dan dominasi. Namun, kehadiran Sunan Kalijaga memberinya sudut pandang baru, bahwa ada cara lain untuk mempertahankan kehormatan dan kekuasaan tanpa harus menggunakan kekuatan yang destruktif. Namun, bagaimana mungkin aku mengubah takdirku? Nyai Roro Kidul bertanya lirih. Aku telah lama menjadi bagian dari lautan ini, menjadi penguasa yang ditakuti dan dihormati. Jika aku meninggalkan semua itu, lalu apa yang tersisa dariku? Sunan Kalijaga melangkah mendekat, memandangnya dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Takdir bukanlah rantai yang mengikat, melainkan jalan yang bisa kita pilih. Kau bisa tetap menjadi penguasa Laut Selatan, tetapi bukan dengan ketakutan dan amarah. Kau bisa menjaga lautan ini dengan keadilan dan kebijaksanaan. Kata-kata itu menggema di hati Nyi Roro Kidul. Ia mulai merenung, memikirkan semua yang telah ia lakukan selama ini. Perlahan, angin yang berembus membawa ketenangan, seolah alam pun menunggu keputusannya. Setelah beberapa saat hening, Nyai Roro Kidul menghela napas panjang. Aku akan mempertimbangkan kata-katamu, Sunan Kalijaga. Namun, aku membutuhkan waktu untuk merenungkan semuanya.
Sunan Kalijaga mengangguk penuh pengertian. Kebijaksanaan memang tidak datang dalam semalam. Aku percaya, kau akan menemukan jawabannya dalam hatimu. Nyai Roro Kidul menatap laut yang terbentang luas di hadapannya. Ia tahu bahwa perubahan bukanlah hal yang mudah, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kata-kata Sunan Kalijaga begitu saja. Mungkin, inilah saatnya bagi dirinya untuk menemukan makna baru dalam kekuasaannya sebagai Ratu Laut Selatan. Malam itu, lautan tetap berbisik, membawa cerita tentang seorang wali yang membawa cahaya, dan seorang ratu yang mulai meragukan takdirnya sendiri. Namun, apakah keheningan ini pertanda akhir, atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Gelombang amarah Laut Selatan. Sunan Kalijaga berdiri tegap di tepi pantai selatan, angin kencang menerpa jubahnya yang berkibar-kibar. Laut yang tadinya tenang kini bergelora, ombak setinggi pohon kelapa menghantam karang dengan suara menggelegar. Cahaya bulan yang bersinar terang perlahan tertutup awan hitam pekat. Sunan Kalijaga mengedarkan pandangan, hatinya tetap tenang meskipun hawa mistis yang kuat mulai terasa. Dari tengah samudera, pusaran air raksasa terbentuk, menciptakan hisapan dahsyat yang mengguncang pantai. Dari pusaran itu, muncullah sosok perempuan dengan balutan kain hijau berkilauan. Wajahnya cantik tetapi matanya memancarkan aura yang tajam dan penuh wibawa. Dialah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Sunan Kalijaga, apa maksud kedatanganmu mengusik ketenangan kami? Suaranya menggema, seakan menyatu dengan deburan ombak. Sunan Kalijaga menatapnya dengan penuh keteguhan. Aku datang bukan untuk mengusik, tetapi untuk mengingatkan. Banyak manusia yang tergoda oleh kekuasaanmu, meminta berkah dengan cara yang menyesatkan. Aku ingin mengajakmu kembali ke jalan yang benar. Nyai Roro Kidul tersenyum sinis. Manusia selalu menganggap dirinya lebih benar. Mereka datang kepadaku atas keinginan mereka sendiri. Aku hanya memberikan apa yang mereka inginkan. Suaranya mengandung kekuatan, dan seketika angin bertiup lebih kencang. Sunan Kalijaga tak goyah. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, ia berkata, kekuasaan sejati bukanlah mengendalikan manusia dengan hawa nafsu, melainkan membimbing mereka menuju kebaikan. Mendengar itu, mata Nyi Roro Kidul berkilat marah. Ombak tiba-tiba meninggi, gelombang besar menggulung ke arah Sunan Kalijaga. Namun, dengan satu ayunan tangannya, Sunan Kalijaga menorehkan ayat-ayat suci di udara. Seketika, ombak yang hendak menelannya terbelah menjadi dua dan jatuh kembali ke laut tanpa menyentuhnya. Ilmu tinggi yang kau miliki tidak bisa menaklukkan lautan ini, Sunan Kalijaga, Nyai Roro Kidul berkata dengan suara menggema. Tiba-tiba, dari tangannya, muncul bola air raksasa yang berputar-putar, siap dilemparkan ke arah Sunan Kalijaga. Namun, Sunan Kalijaga tetap berdiri kokoh. Dengan penuh keyakinan, ia merapalkan doa dan meniupkan napasnya. Angin lembut keluar dari mulutnya, tetapi saat menyentuh bola air itu, seketika bola tersebut menguap, menghilang tanpa bekas. Nyai Roro Kidul menatap Sunan Kalijaga dengan penuh ketegangan. Ia mulai menyadari bahwa lawannya bukan orang biasa. Dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, jika kau ingin menasihatiku, maka buktikan bahwa kau memang lebih berhak menuntunku. Kita akan bertarung dengan ilmu sejati. Sunan Kalijaga mengangguk, siap menghadapi tantangan Sang Ratu Laut. Pertarungan Sunan Kalijaga melawan Nyi Roro Kidul pertarungan dua kekuatan. 1. Nyi Roro Kidul berdiri di atas ombak yang bergulung-gulung, tubuhnya dikelilingi cahaya kehijauan yang berpendar di tengah gelapnya malam. Angin laut berhembus semakin kencang, membawa aroma asin yang menusuk. Sunan Kalijaga tetap berdiri teguh di tepi pantai, tangannya terlipat di dada, wajahnya tetap tenang meskipun aura kekuatan lawannya semakin besar. Sunan Kalijaga, kau ingin membuktikan bahwa ajaranmu lebih kuat dariku. Suara Nyi Roro Kidul bergaung, mengguncang langit dan lautan. Maka bersiaplah, aku akan mengujimu dengan kekuatan sejati penguasa Laut Selatan. Seketika, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya ke langit. Awan hitam berkumpul, kilat menyambar, dan dari tengah lautan, muncul pusaran air raksasa. Air laut naik membentuk naga berwarna hijau zamrud, matanya menyala merah, mengaum dengan suara yang mengguncang bumi. Dengan satu gerakan tangan Nyi Roro Kidul, naga itu melesat ke arah Sunan Kalijaga, menerjang dengan ganas. Sunan Kalijaga tetap diam, bibirnya bergetar merapalkan doa-doa suci. Saat naga air itu hampir menyentuhnya, ia mengibaskan tangan kanannya ke udara. Cahaya putih keluar dari telapak tangannya, membentuk tameng tak kasat mata. Naga raksasa itu menghantam tameng tersebut,
dan seketika tubuhnya tercerai-berai menjadi butiran air yang berjatuhan ke bumi. Nyi Roro Kidul terkejut, tetapi ia tak menyerah. Kau memang kuat, Sunan, tetapi aku belum menunjukkan seluruh kekuatanku. Ia merentangkan kedua tangannya, lalu dari balik ombak, muncul bayangan hitam berwujud raksasa, tubuhnya berlapis sisik emas, dengan mata yang menyala biru. Raksasa itu mengayunkan tangannya, menciptakan badai laut yang menggulung-gulung, mengarah ke Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merunduk sejenak, lalu menggenggam tasbih yang melingkar di tangannya. Dengan satu hembusan napas, ia melemparkan sebutir tasbih ke udara. Tasbih itu berputar, bercahaya, dan dalam sekejap berubah menjadi cahaya terang yang menghambur ke segala arah. Begitu cahaya itu menyentuh raksasa lautan, tubuhnya langsung melebur menjadi buih dan menghilang tanpa jejak. Nyi Roro Kidul mulai menyadari bahwa Sunan Kalijaga bukanlah manusia biasa. Napasnya sedikit memburu, tetapi ia masih menyimpan kepercayaan diri. Baiklah, Sunan, jika kau mampu menahan kekuatanku, mari kita bertarung dalam dimensi lain, di mana tak ada batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Tanpa menunggu persetujuan, Nyi Roro Kidul mengibaskan tangannya ke arah Sunan Kalijaga. Seketika, angin berputar kencang, pasir-pasir pantai beterbangan, dan dalam sekejap, keduanya menghilang dari tempat itu. Sunan Kalijaga merasa tubuhnya ringan, seakan ia melayang di ruang tanpa batas. Warna hijau dan biru berputar di sekelilingnya, menandakan bahwa mereka telah berpindah ke alam gaib milik Nyi Roro Kidul. Sunan Kalijaga menjejakkan kakinya dengan tenang, menatap sekeliling. Di hadapannya, Nyi Roro Kidul berdiri di atas singgasana kristal yang mengambang di atas air. Disinilah tempat kekuasaanku berada, Sunan, katanya dengan suara penuh tantangan. Di sini, aku tak terkalahkan. Pertarungan Sunan Kalijaga melawan Nyi Roro Kidul. Ilmu hakikat dan kekuasaan Laut Selatan. Sunan Kalijaga berdiri kokoh di hadapan singgasana kristal yang mengapung di atas lautan gaib. Alam di sekelilingnya berpendar hijau kebiruan, dengan ombak yang tidak mengikuti hukum alam biasa. Di langit, bintang-bintang berputar dalam pola aneh, seakan mengikuti kehendak Nyi Roro Kidul. Angin yang berhembus bukan angin biasa, melainkan energi gaib yang menyelimuti seluruh dimensi ini. Disinilah aku berkuasa penuh, Sunan Kalijaga, suara Nyi Roro Kidul menggema, semakin berwibawa. Di sini, manusia tak bisa mengendalikan hukum alam, karena ini adalah bagian dari diriku. Ia mengangkat tangan, dan dari air laut di sekelilingnya, muncul puluhan makhluk gaib berwujud prajurit berbaju zirah, dengan mata menyala hijau, tombak di tangan mereka berkilat dengan energi mistis. Sunan Kalijaga menatap mereka dengan tatapan penuh kasih, tanpa sedikit pun rasa gentar. Ia merapal doa dalam hati, mengangkat tangan kanannya dengan tenang. Dari telapak tangannya, keluar cahaya lembut berwarna emas yang menyelimuti tubuhnya, menciptakan perisai gaib yang tak terlihat. Para prajurit laut menyerbu dengan kecepatan luar biasa, tombak mereka menyambar seperti kilat. Namun, saat tombak-tombak itu hampir mengenai tubuhnya, cahaya emas dari perisai gaib Sunan Kalijaga berpendar semakin terang. Seketika, semua tombak itu hancur menjadi debu, dan para prajurit terpental ke belakang. Mereka jatuh ke dalam air dan lenyap seolah tak pernah ada. Nyi Roro Kidul terdiam sejenak, matanya menyipit. Ia mulai menyadari bahwa Sunan Kalijaga bukan hanya seorang wali biasa, tetapi seorang yang telah mencapai ilmu hakikat sejati. Kau memang kuat, Sunan. Tapi kau belum menghadapi diriku secara langsung, katanya sambil melangkah. Turun dari singgasananya. Dalam sekejap, tubuh Nyi Roro Kidul berubah. Jubah hijaunya berpendar terang, rambutnya berkibar-kibar meski tak ada angin, dan di sekelilingnya muncul aura berwarna hijau zamrud. Tiba-tiba, dari kedua tangannya, keluar pusaran air berbentuk tombak yang melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Sunan Kalijaga.